Sobat Podcast yang berbahagia. Saya Juliana Emma Ulina akan menemani pagi Anda dengan perbincangan pagi ini dengan tema meraih kesuksesan dalam bekerja dengan menumbuhkan motivasi berprestasi. Menjadi sukses adalah impian dari semua orang, akan tetapi tidak semua orang dapat meraih sukses itu. Mengapa? Apa saja sih tantangannya sehingga orang tidak bisa sukses? Kemudian apa tips-tips untuk bisa menumbuhkan motivasi sehingga kita itu bisa sukses? Pagi ini pertanyaan itu akan kita bisa temukan jawabannya melalui narasumber kita pagi ini, yaitu seorang Ibu Yuni Zuharyati, SPSI, MSI, psikolog. Beliau ini adalah seorang widyaswara, ahli madya di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu, beliau adalah seorang konsultan psikolog, di mana beliau memberikan penilaian, memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan pada saat rekrutmen ataupun promosi jabatan. Nah, selamat pagi Ibu Yuni, gimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi Bu Emma, alhamdulillah sehat dan bahagia. Iya, luar biasa cerah dengan kemeja batiknya yang warna kuning ya Bu ya, dengan jilbab yang berwarna krem, sungguh menarik hati. Baik Ibu, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa topik kita pagi ini adalah tentang bagaimana meraih kesuksesan dalam bekerja dengan menumbuhkan motivasi untuk berprestasi. Sebelum kita jauh membicarakan tentang tema ini, kita mungkin perlu menyamakan persepsi ya Bu, tentang apa sih sebenarnya sukses itu. Terima kasih Bu Emma. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Podcast yang tercinta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia pagi hari ini. Oke Bu Emma, tadi Bu Emma menanyakan tentang apa itu sebenarnya sukses. Sukses itu adalah ketika seseorang mencapai sesuatu. Itu adalah sukses ya. Definisi sederhananya, jadi mencapai sesuatu itu bukan misalnya ya, mungkin sekarang ini seringnya orang bilang sukses itu jika menduduki jabatan misalnya gitu ya, sebagai seorang ASN menduduki jabatan, atau ada yang mengatakan bahwa sukses itu kalau saya sudah kaya misalnya. Padahal sukses itu adalah bisa jika dia sudah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, itu juga bisa dibilang sukses. Jika dia sudah mencapai atau mendorong gitu kan, berkontribusi pada organisasinya atau pada perusahaannya gitu kan, sehingga visi misi dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik. Itu juga disebut sukses ya kan, karena mencapai sesuatu, ketika seseorang mencapai sesuatu. Wah, berarti konsep kita tentang sukses itu perlu kita lebih sederhanakan sebenarnya Bu, karena selama ini kita tuh mikirnya sukses itu apabila kita bisa duduk menjadi sesuatu jabatan, kemudian kita punya uang banyak gitu Bu ya. Tapi ternyata ketika kita bisa, misalnya contoh simpel aja, misalnya ketika hari ini kita bisa, saya sebagai staf yang tugasnya adalah mengetik surat. Ketika saya bisa menyelesaikan surat-surat itu pada hari itu tanpa menundanya besok, itu juga sebenarnya sukses juga ya Bu sebenarnya ya? Iya betul sekali Bu Emma. Nah sekarang kenapa sih kita itu harus meraih suatu kesuksesan Bu Emma? Nah itu perlu pertanyaannya itu ya. Karena tidak ada seseorang pun yang bisa mewakili kita untuk meraih sukses. Jadi sukses itu diraih oleh diri kita sendiri, jerih payah kerja kita sendiri. Jadi jangan misalnya tidak melakukan sesuatu tapi kepingin sukses. Nah, itu ya. Ya. Yang kedua adalah dalam kita menjalani suatu pekerjaan, kehidupan, itu seperti kita berjalan di eskalator yang bergerak turun. Kenapa bergerak turun? Iya. Kita emang tahu maksudnya. Di eskalator ada yang naik, ada yang turun ada ya. Yang naik, iya. Nah, kenapa? Karena kalau kita juga tidak mengupgrade diri kita, tadi yang disebut Bu Emma ya, menyelesaikan sesuatu itu kan, tidak beradaptasi terhadap perkembangan sekarang ya Bu Emma ya. Sekarang ini perkembangan luar biasa ya kan, IT ya kan, peraturan dan sebagainya gitu ya yang berkembang, kita tidak mengikuti
juga pendidikan. Ya. Sekarang juga banyak kan webinar segala macam ya yang diberikan. Kalau kita tidak meng-up diri kita, maka apa yang terjadi? Kita akan turun. Jelas seperti tadi ya Bu ya. Jadi bukan kita naik eskalator yang naik, justru kita berdiri di eskalator yang turun gitu ya Bu ya. Kita berjalan di eskalator yang turun. Jadi setiap seseorang itu harus meraih kesuksesannya sendiri. Nah, itu definisi Bu ya. Makanya kenapa kita harus berjuang sendiri untuk sukses itu ya. Nah, tapi gini Bu ya, karena memang tidak semua orang sukses ya. Mengapa itu sampai nggak bisa sukses ya seorang itu? Apa saja sih sebenarnya tantangannya kah atau hambatannya sehingga orang tuh tidak sukses di dalam mencapai sesuatu yang dia harapkan? Iya. Karena untuk mencapai sukses itu pasti banyak hambatannya, banyak melewati ibarat berjalan ya, sesuatu yang terjal berliku gitu ya, misalnya licin gitu ya berbatu. Kalau tidak ada panduan, arahan gitu kan, itu juga akan bisa tergelincir Bu Emma, ya kan? Begitu juga kan kalau kita dalam bekerja ya Bu Emma ya, kalau misalnya ada aturan yang berlaku sekarang, kita kan mengikuti aturan tersebut, gitu kan, biar kita tidak salah arah dalam bekerja. Nah tadi pertanyaan Bu Emma, kenapa seseorang itu bisa mulai sukses, tapi kenapa dia tidak, gitu kan? Iya. Ya. Karena hidup itu adalah sesuatu pilihan, ya kan? Dia kepingin maju atau dia kepingin meraih sukses atau tidak. Caranya adalah apa? Dengan meningkatkan motivasi untuk berprestasi. Itu kan dari dalam diri sendiri ya Bu ya, bahwa hambatannya itu karena dari dalam dia tidak punya motivasi ya untuk bagaimana bisa sukses. Apakah ada ya Bu misalnya tantangan di luar daripada kita gitu yang membuat kita menjadi tidak bisa sukses? Ya. Nah tadi Bu Emma ya, jadi motivasi itu Bu Emma ada dua. Motivasi intrinsik yang tadi disebutkan Bu Emma, motivasi yang ada dari dalam diri gitu ya. Misalnya begini, saya itu misalnya melihat orang tua saya dulu itu tidak berpendidikan, gitu kan. Jadi ada motivasi di dalam dirinya bahwa saya akan bekerja dengan sebaik-baiknya, akan meng-up diri saya dengan saya bersekolah, ya kan, dengan berpendidikan, dengan meningkatkan taraf hidup saya, gitu. Itu intrinsik dari dalam diri, karena berdasarkan pengalaman dari dalam dirinya, diri sendiri, gitu kan, di lingkungan keluarga dan sebagainya. Tapi ada juga motivasi yang dari ekstrinsik, yaitu dari luar. Dari luar misalnya bisa dari melihat orang-orang sukses, ya kan, orang-orang sukses kan banyak ya, melihat membaca autobiografi atau melihat atasan, ya kan, role model ya atasan, melihat juga teman, ya kan, sesama tim kerja. Tadi Bu Emma di awal mengatakan bahwa bisa menyelesaikan pekerjaan tanpa menunda-nunda, itu juga bisa disebut sukses. Nah, gitu kan. Jadi melihat teman sekerja kan, kenapa ya dia selalu bisa bekerja dengan tepat waktu, ya kan? Bisa memanage waktunya dalam bekerja itu dengan baik. Gitu. Nah itu kan juga motivasi ekstrinsik dari luar dirinya. Nah, seseorang itu bisa juga terhambat motivasinya ya Bu Emma ya dalam dia bekerja itu juga karena ada faktor dari luar, dan juga ada faktor dari dalam. Mungkin Ibu bisa kembangkan Bu, kalau dari dalam tuh contohnya apa, kemudian dari luar itu apa, yang bagaimana contoh-contoh sehingga itu menjadi kadang-kadang menjadi hambatan kita untuk bisa sukses. Ya. Pertama Bu Emma yang harus dilakukan ya biasanya itu adalah dari dalam diri itu adalah suka berpikir negatif tentang diri. Nah, gitu kan bisa juga ya berpikir negatif tentang diri kita ya. Aku nggak bisa, ya, aku nggak mampu, gitu kan? Seperti itu kan? Ya, sering ya, kan? Itu ya. Sering ya biasanya kan. Gitu. Aku minder nih, aku nggak sehebat dia gitu ya. Aku nggak sehebat dia, gitu kan. Jadi hal itu yang menyebabkan motivasi turun sehingga tidak bisa meraih kesuksesan. Gitu. Nah,
bagaimana caranya adalah merubah mindset, pola pikir Bu Emma. Gitu. Ya, pola pikir itu yang kita rubah. Pola pikir yang negatif, ya kan? Tentang diri sendiri Ya, tentang diri sendiri kita alihkan ke positif. Bu Emma percaya tidak? Sebenarnya hal-hal negatif itu sebenarnya bisa jadi positif. Daripada kita lihat dari cara pandang kita. Contohnya gimana tuh Bu? Ya. Ini harus ada contoh Ya, ada contoh nih ya. Jadi biar hanya seru kalimat gitu ya. berpikir gitu. Ya, Ini tidak bisa ibu saya Ya. dulu. Ya, contohnya begini. Misalnya ya, kenapa ya saya kok tidak diberi tugas itu oleh pimpinan saya? Misalnya, kenapa ya saya tidak diberi surat tugas oleh pimpinan saya? Negatif kan, berpikir kan? Oh, pimpinan saya ini mungkin like and dislike nih, gitu ya? Bisa berpikir. Mulainya mungkin berpikir orang lain dulu ya, Ya. apa ininya hambatan kita ya. Ya, berpikirnya kan negatif Ya, ya. negatif. Tadi saya bilang pola pikir kan harus yang dulu. Nah, kita jadikan positif ya, cara pandang. Oh iya, pimpinan tidak memberikan saya surat tugas tersebut karena pasti ada pertimbangannya. Ya kan? Bisa pertimbangan pertama karena mungkin teman saya yang lebih mampu dari saya. Yang kedua, gitu kan, mengenai jadwal. Mungkin saya akan diberi next schedule ya. diberi tugas oleh pimpinan berikutnya gitu. Jadi saya bilang hal negatif itu bisa jadi positif, tergantung cara kita memandang. Oleh karena itu Bu Emma, kita mengajak semua rekan podcast ini, ya, sobat podcast ya, ubah cara pandang, Tentang ubah pola sesuatu, pikir. setiap hal ya. Ya, setiap hal gitu. Hal negatif kita arahkan ke positif. Selanjutnya dalam mengubah pola pikir itu adalah dengan cara jika ada masalah cari solusi. Tapi jangan mengeluh. Gitu ya. Seringnya kan mengeluh Seringnya ya. dulu ya. Ya, seringnya mengeluh dulu. Misalnya, kenapa pekerjaannya tidak on time? Misalnya ditanya oleh pimpinan, atasan gitu ya. Kenapa tidak on time? Mengeluh. Boleh cari salahkan orang lagi ya, orang orang lain lagi. Iya, itu Pak seksi yang di sebelah, bidang yang di sebelah, atau rekan saya itu Pak. Iya. Iya kan? Jadi jangan mengeluh, tapi cari solusi. Bagaimana solusinya? Ajak komunikasi. Komunikasi asertif atau komunikasi efektif gitu kan. Cari benang merahnya di mana sebenarnya ya. Iya. Apakah mungkin memang masalahnya di saya atau dalam teamworknya yang kurang koordinasi dan sebagainya yang sehingga bukan hanya sering menyalahkan ya, tapi cari jalan keluarnya. Karena bisa jadi kita sendiri mungkin penyebab masalah. Iya, Apa kan disadari? Iya, ya kan kita penyebabnya. Iya, gitu kan. Jadi itu. Selanjutnya dari pola pikir itu yang ketiga yaitu Emma adalah setiap yakin bahwa setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi kita jangan berpikir negatif dulu jika kita mengalami suatu hambatan dalam bekerja. Tapi renungkan dulu di mana sebenarnya sumbernya, gitu ya, penyebabnya, dan baru mencari solusinya, Ya. gitu ya. Hadapi, hadapi permasalahan itu, jangan menghindar, ya kan? Hadapi, nikmati, dalam arti nikmati itu diresapi. Kenapa ini terjadi, gitu kan? Dan sekalinya dihayati. Dengan kita menghayati, oh iya. Jadi Ternyata- bagian refleksi juga gitu, Iya, refleksi betul, diri ya. betul. Oh ternyata benang merahnya di sini. Seperti kata Bu Emma tadi kan. Ternyata benang merahnya di sini. Ternyata benang merahnya di aku loh. Gitu kan? Iya. Ya kan bisa saja jadi Iya. seperti itu. Nah, itu tadi. Kemudian Yang selanjutnya Bu Emma dari motivasi berprestasi tadi kan yang pertama kita merubah pola pikir ya, mindset tadi kan. Mindset itu tadi sudah ada 3 yang tadi disebutkan ya kan. Yang kedua adalah kita ada mengenali kelebihan dan keunggulan kita. Iya kan? Caranya bagaimana? ya. Wah Bu Yuni, apakah harus datang ke psikolog? Itu ya, karena biasanya psikolog yang ngomongnya tidak. Kita bisa menanyakan dengan 5 atau 10 teman, ya kan, teman kerja gitu. Kita WA atau kita tanya, bagaimana sih menurutmu saya itu dalam bekerja? Keunggulan saya itu apa?
dalam bekerja loh ya, bukan sifat. Ya, bukan sifat. Misalnya kamu itu orangnya pelit, nah itu bukan dalam bekerja itu, ya kan? Kecuali kalau pelit dalam memberikan ilmu, ya itu ya dalam bekerja. Tetapi kalau pelit dalam uang itu tidak termasuk, ya kan? Ya. Jadi keunggulan saya apa sih dalam bekerja? Apakah karena misalnya saya disiplin, gitu ya? Saya disiplin, saya perfeksionis. Ya, perfeksionis itu bisa jadi negatif, bisa positif, ya kan? Nah, saya orangnya on time, gitu kan? Saya orangnya itu teliti, misalnya begitu kan? Itu positif. Kalau misalnya negatifnya apa? Mudah cemas. Kalau dikasih pekerjaan, kan bisa gitu ya? Kayaknya saya nih. Iya kan? Mengeluh duluan, gitu kan? Apalagi kalau dikasih suka dadakan. Ya kan? Nah seperti itu ya. Jadi minta. Selanjutnya setelah mendapatkan dari apa yang tadi dari teman sekerja, kita cari 5-10 orang teman kerja apa, divalidasi. Itu Bu Emma, divalidasi, direview istilahnya kan ya. Benar nggak sih pendapat dari teman-teman itu terus divalidasi? Dengan apa? Dengan apa yang telah dikerjakan selama ini? Nah, itu baru kita flashback ya Bu ya. Oh ternyata benar, misalnya teman kita mengatakan bahwa kita itu kalau kerja kurang semangat misalnya. Oh ternyata benar. Kalau setiap saya mengumpulkan berkas atau menyampaikan sesuatu pasti ada salahnya balik. Ya misalnya seperti itu kan. Misalnya memang sih ini Bu ya, kalau untuk refleksi diri itu memang sesuatu hal yang penting sebenarnya untuk kita bisa melihat apa potensi kita gitu ya Bu ya, dan apa yang menjadi menghambat sehingga kita tidak bisa sukses. Tapi itu tadi Bu, kadang-kadang kita nggak siap nih terima masukan dari teman gitu kan, kadang-kadang nggak siap menerima kritikan dari teman. Nah itu yang mungkin yang juga masih perlu ya Bu ya kita ubah ya, seperti kata Ibu, mindset itu yang perlu diubah, selalu diubah. Yang negatif itu selalu kita ubah ke positif ya Bu ya. Makanya untuk meningkatkan motivasi berprestasi sehingga meraih kesuksesan, yang pertama adalah merubah mindset itu. Dengan mindset kita berubah, makanya semua akan berjalan. Seperti tadi kata Bu Emma katakan, mindset kita berubah ya kan, negatif kita jadikan positif. Begitu ada saran, masukan dari teman gitu kan, kita ngangkat ke positif. Oh iya, ya betul ya, aku ternyata sumber masalah selama ini gitu kan. Oh iya, aku harus berubah ya. Selanjutnya Bu Emma melihat tadi kelemahan yang jadi itu adalah setelah meminta ya tadi 5-10 orang teman gitu ya, terus memvalidasi ya kan apa yang disampaikan oleh teman itu dengan apa yang telah kita kerjakan, dengan karya kita selama ini dalam bekerja. Yang ketiga yang kita lakukan adalah untuk kita melihat orang-orang sekitar yang kita anggap sukses jadi role model. Gitu. Bagaimana dia sukses, kita kaitkan dengan keunggulan dan kelemahan kita tadi ya. Gitu. Jika ternyata kita itu lebih banyak unggulnya dari yang orang yang ini tadi itu, berarti sebenarnya kita itu bisa lebih sukses loh. Berarti ada yang salah nih. Yang salahnya siapa? Berarti dirinya. Harus direview tuh. Iya, direview lagi nih. Apa yang keliru? Ya kan? Nah, seperti ini. Luar biasa nih Bu. Ini satu informasi yang baru buat saya nih. Ya jujur aja ya, saya belum pernah sih melakukan hal seperti ini. Jadi mungkin ini yang mungkin membuat kadang-kadang saya juga tidak puas gitu ya Bu dengan apa yang saya sudah kerjakan. Apa sebenarnya, tapi karena saya tidak pernah melakukan hal seperti ini, ya mungkin jadi tidak pernah ketemu nih benang merahnya di mana gitu ya Bu ya. Jadi setelah podcast ini, jadi Bu Emma siap-siap nanti akan nanya sama termasuk salah satu. Iya betul ya, ya kelemahan dan keunggulan gitu ya Bu Emma ya, langsung dipraktekkan setelah podcast gitu ya. Pasti Bu, pasti. Oke, yang ketiga adalah untuk meraih motivasi berprestasi tadi setelah merubah mindset ya kan, mengetahui keunggulan dan kelemahan ya. Yang ketiga itu ada berarti yang keempat ya sekarang ya, yaitu fokus pada tujuan akhir. To have atau to be, ya kan? Seringnya kita to have. Kalau ditanya, kamu pengen apa? Saya pengen punya rumah. Saya
Pengen uang banyak. Mobil, saya pengen uang banyak. Itu tuh Harusnya tuh dia Bu ya. Iya, tuh mau jadi apa ke depannya? Iya. Ya kan? Apakah aku kepengen jadi ASN yang dikenal adalah ASN yang baik, ASN yang berprestasi tadi, ASN yang disiplin, Biasa-biasa aja, atau ASN yang biasa-biasa saja, gitu. Atau ASN yang dia datang dan tidak datang itu lah nggak kanannya. Ada kan seperti gitu kan? nggak kerasa ya Bu ya. Dia nggak kerasa kan? Dia mau kau datang dan pergi sesuka hatimu ya. Iya, gitu ya. Harusnya kayak iklan itu ya. Nggak ada lo, nggak rame, gitu kan? Berarti kan di art tuh datangnya, gitu kan? Nah seperti itu. Jadi kita harus fokus pada tujuan akhir kita. Walaupun sebenarnya kita ini sekarang ini sebenarnya secara untuk ukuran manusia ya Bu ya, kita sudah punya pekerjaan yang tetap, tapi tetap kita harus punya visi ke depannya. Kita itu dengan status kita sekarang ini mau bagaimana kualitasnya? Apakah yang biasa-biasa aja, yang penting sudah jadi ASN ya Bu ya, atau ada yang lebih yang ingin kita capai di akhir nanti? Itu yang maksud Bu ya Bu ya. Di akhir, jadi kita harus fokus pada tujuan akhir kita. Kita tuh seringnya fokus pada to have tadi saya, pada yang sekarang seringnya gitu. Jadi akhirnya begitu tercapai puas gitu, ya kan? Jadi tidak berlanjut dan seterusnya. Oke. Baik Ibu. Nah, selanjutnya Bu Ella adalah pertajam kelebihan kita. Setelah tahu tadi ya Bu ya, setelah memvalidasi, kemudian kita membandingkan dengan orang-orang yang sukses, nah kita akan tahu kan apa kelebihan kita mungkin ya, maka kita akan perlu lagi untuk mempertajamnya ya Bu ya. Iya, mempertajam. Kita jangan fokus pada kelemahan, fokuslah pada kelebihan. Nah, kalau kita fokus pada kelemahan, maka motivasi kita juga akan turun. Iya, misalnya, aduh saya ini kurang mampu berbahasa Inggris misalnya Bu ya. Lalu akhirnya kita, udahlah males karena kan saya mau gimana lagi, ya udah kayak gini gitu kan. Itu ya Bu ya, kadang terbenturnya ya. Saya sering kan curhat sama Ibu Yuni, misalnya, Bu saya ini, habis saya udah ngeblank nih mau bikin modul misalnya karena udah lama nggak pernah melakukan ini, males jadi seperti itu ya Bu ya, kayak gitulah contohnya ya Bu ya. Jadi kita pertajam, makanya tadi saya bilang Bu Emma, kita harus fokus pada tujuan akhir. Ya kan? Apakah kayak kitanya Bu Emma, kita mau WI ini, apakah kita mau jadi WI yang biasa mendapat ST saja, gitu kan? Ya kan? Dan dapat ST sudah puas. Apakah kita mau dikenal sebagai WI yang punya inovasi, gitu kan? Dengan membuat kurikulum, membuat modul, membuat buku, jurnal-jurnal, gitu kan? Yang nantinya tuh peserta, oh itu kan WI saya tuh. Nah saya sangat terinspirasi nih dengan WI yang ini misalnya kan gitu Bu ya. Apakah mau demikian gitu ya, atau yang hanya ya cukup lah, begitu saja. Dan itu saya sampaikan tadi bahwa kita harus fokus pada tujuan akhir kita. Apakah mau jadi terakhir di sini WI yang hanya mendapatkan ST, misalnya contoh kita ya karena sesama WI, atau kita mau jadi WI yang plus. Oke Bu Emma, lanjut ya. Kelebihannya gitu. Jadi apa yang dilakukan? Ikuti kursus Bu Emma. Seperti saya ya, tahun 2018 ya bergabung di BPSDM, gitu kan, menulis buku gitu ya, Bu Emma ya. Pelatihan menulis buku. Iya, menulis buku. Saya tujuannya tuh kepingin menulis buku nih, gitu kan. Saya kepingin menjadi seorang WI yang tidak hanya mengajar gitu. Saya ingin bagaimana sih menulis buku itu gitu. Tajam kelebihan itu adalah dengan mengikuti kursus. Waktu itu saya ikut BIMTEK-nya itu. BIMTEK menulis buku, dibimbing 1 bulan, lahirlah buku pertama saya, ya kan. Terus akhirnya ketagihan tuh Bu Emma, jadi ikut lagi kursus BIMTEK gitu kan, lahirlah buku kedua, gitu. Jadi sobat-sobat podcast yang berbahagia gitu kan, kalau punya suatu kelebihan, sudah tahu nih, gitu kan, sudah tahu juga tujuan akhirnya apa, pertajam kelebihan itu untuk mendukung pencapaian tujuan akhir itu tadi. Untuk mencapai kesuksesan yang diinginkan, ya kan.
Jadi pertajamnya yaitu dengan mengikuti kursus-kursus yang sesuai. Gitu. Kadang ini kenapa tidak meraih suatu kesuksesan gitu kan? Kan karena tidak fokus. Semua diikuti ya Bu ya. Iya. Makanya bingung sendiri. Karena sekarang juga mudah ya Bu ya untuk mengikuti kursus-kursus karena semuanya sekarang banyak di online. Iya, Istilahnya kapan saja, di mana saja kita bisa mengikutinya tanpa harus menunggu penugasan dari kantor misalnya untuk mengikuti pelatihan di suatu tempat tertentu gitu ya Bu ya. Betul. Jadi karena sekarang itu sangat dimudahkan sekali gitu kan untuk mengikuti ini. Bekerja itu selaras dengan kapan. Itu maksudnya apa ya? Yaitu segala sesuatu itu ada sebabnya. Gitu. Contoh, kita misalnya melihat seseorang, kenapa ya dia lebih unggul dari saya? Padahal dulu waktu masuk bekerjanya itu sama-sama dengan saya. Waktu dia masuk itu pertama dengan saya itu banyak saya loh yang membantunya. Hanya begitu ya, ya kan? Saya banyak bantu dia, menolong dia, gitu kan. Tetapi kenapa dia lebih unggul? Karena sesuatu itu selalu ada sebabnya. Kenapa? Karena begitu dia bekerja, dia berlari begini. Dia mempertajam kelebihannya. Ya kan, sementara kita tidak jalan-jalan nyaman. Iya. Nah, jadi semua itu pasti ada sebabnya. Sesuatu itu ada sebabnya. Jadi kita harus itu Bu, yang harus sadari itu, jangan bukan jadi justru malah kita seperti menyalahkan teman kita yang malah gitu bilang, padahal aku dulu yang nolongin dia, padahal aku yang begini. Tapi justru cari gitu apa, kenapa itu kerja sampai dia bisa lebih cepat dari saya gitu ya Bu ya. Nah kembali lagi nanti kepada yang tadi ya Bu ya, mulai merefleksi diri, kemudian mulai mempertajam kelebihan diri dan sebagainya itu Bu ya, yang seperti yang dilakukan yang Ibu sampaikan tadi. Nah untuk tipsnya itu bagaimana Ibu supaya kita itu tetap motivasi kita itu tetap tumbuh untuk melakukan sesuatu itu supaya sukses. Ya. Nah, sebelum masuk ke situ ya Bu Emma, saya boleh tambah masih ada satu. Masih ada satu ya luar biasa. Yang ini juga kita di BPSDM Provinsi Kalimantan Barat ini ada pelatihannya ya Bu Emma ya, yang 2 tahun ini ya. Berjalan terus ya, yang sampai kabupaten lain adalah bagaimana kita bijak dalam mengelola stres kerja kita. Nah itu memang salah satu juga penghambat ya Bu ya, kadang-kadang kita mungkin sudah ini nih welcome dengan yang tadi yang negatif tadi ya, tapi ternyata kita sebenarnya masih ada mungkin kekurangan kita di dalam yang ini Bu, pengelolaan stres ini. Dalam mengelola stres kerja itu Bu Emma, itu sebenarnya simpel, ada dua. Ada yang bisa saya kontrol, ya. Ada yang tidak bisa saya kontrol. Kalau yang saya kontrol itu gimana Bu ya? Yang bisa dikontrol adalah rasa syukur, itu bisa kita kontrol. Rasa syukur saya, oh iya ya, saya bekerja. Oh iya ya, saya tiap hari mendapatkan gaji. Oh iya ya, saya mendapatkan teman-teman yang baik. Itu rasa syukur. Saya mendapatkan organisasi yang mensupport semua potensi yang ada di diri saya. Itu rasa syukur. Itu hal yang kita bisa kontrol. Ya. Terus yang bisa kita kontrol apa Bu Emma? Cara kita untuk meraih kesuksesan. Itu yang bisa kita kontrol. Ya kan? Bagaimana kita meraih kesuksesan itu? Selanjutnya yang bisa kita kontrol apa Bu Emma? Yang bisa kita kontrol adalah ketika kita mencari hikmah di balik semua kejadian. Itu yang bisa kita kontrol. Baik emosi kita, cara kita bereaksi, betul nggak? Iya. Ya. Jadi hikmah setiap kejadian itu pasti ada hikmah, pasti ada hal-hal yang Positif yang bisa kita ambil. ya, itu yang bisa kita kontrol. Kebahagiaan itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Iya. Misalnya Bu,
dia mungkin kurang baik sikapnya sama kita gitu kan Bu ya. Jangan kita jangan dibawa, jangan mengganggu. Mengganggu gitu ya. Terus ucapan kita itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Ya, ucapan kita itu sesuatu yang kita kontrol. Apakah ucapan kita itu baik atau tidak? Karena gini Bu Emma ya, kita tidak mungkin Bu Emma menginginkan apel. Kalau kita menginginkan apel, yang kita tanam apa Bu? Iya, apel. Bibir apel kan? Iya. Bukan misalnya kita menginginkan apel, tapi yang kita tanam adalah kaktus. Iya. Itu namanya ucapan. Ya. Kita menginginkan hal-hal yang baik, tapi yang keluar adalah hal-hal yang negatif. Mengeluh, menghujat, mengkritik orang, mengatain orang, menggibah, memfitnah orang lain. Karena ucapan itu kembali kepada orang yang bersama. Ya. Apalagi bisa kita kontrol ini, memaafkan orang yang membuat salah pada kita. Itu bisa kita kontrol. Tinggal mau atau tidak ya? Iya, tinggal kita mau atau tidak. Nah, yang tidak kita bisa kontrol apa Bu? Hasil akhir dari usaha kita tidak bisa kita kontrol. Karena siapa? Tuhan. Kita bisa berusaha, tapi Tuhan yang menentukan hasil akhir. Ya, itu ya. Apalagi yang tidak bisa kita kontrol? Kematian, rezeki, kebahagiaan orang lain itu nggak bisa kita kontrol. Kalau Tuhan memberi dia kebahagiaan, memberi dia rezeki, ya kan? Itu udah urusan Tuhan ya. Iya, kita nggak bisa Kenapa jadi sulit ya? Jadi memikirkannya ya. Iya. Ataupun misalnya kita menghambat-hambatnya. Nah, itu kalau sudah rezeki dia, rezeki dia yang kita nggak akan bisa gitu upaya mau apa juga nggak akan bisa ya. Itu kita tidak bisa kontrol. Masa lalu itu tidak bisa kita kontrol. Perubahan seseorang itu juga kita tidak bisa kontrol. Misalnya dalam bekerja, ya kan, kita tuh ingin, ya kan, menolong teman, ya, dengan memberikan tempat itu trik-trik dalam bekerja yang baik dan benar, gitu kan, dengan memberikan trik-trik yang selama ini dilakukan sehingga kita tuh sukses dalam bekerja. Ternyata teman kita itu tidak berubah. Itu tidak bisa kita kontrol. Itu kembali kepada dia lagi Bu ya, dia mau ikut saran kita atau tidak itu kembali ke dia, nggak bisa kita paksakan maksudnya ya biasa. Jangan itu menambah jadi stres kita dalam bekerja. Jadi harus kita pilih-pilih, mana yang bisa kita kontrol, mana yang bisa di luar dari kontrol kita. Lah, selanjutnya Bu Emma, yang tidak bisa kita kontrol itu adalah cara orang memperlakukan kita. Betul. Tidak bisa kita paksakan ya, tapi orang harus menyukai kita, menyukai kita atau mengikuti apa yang kita mau gitu ya Bu ya. Itu tidak bisa kita kontrol. Ya, kita tidak bisa Bu Emma membuat semua orang sama. Kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Kita tidak bisa berlaku adil kepada setiap orang. Ya kan? Karena itu di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita. Tapi tujuan kita adalah menjadi orang yang bisa inspirasi. Ya, jadi dari yang apa Ibu sampaikan ini semua dari awal sampai saat ini sebenarnya sudah termasuk tips-tips ya Bu sepertinya kalau menumbuhkan motivasi itu ya, bahwa kita harus berpikiran positif, mengubah yang negatif menjadi positif, kemudian melihat mencari informasi-informasi tentang kita itu dari teman-teman, dari orang-orang yang dekat dengan kita, dan kemudian kita mengupgrade kemampuan kita setelah kita tahu, memvalidasi tadi seperti Bu bilang. Maka ini Bu, itu merupakan tips-tips ya Bu. Atau ada tips-tips lain Bu kalau untuk bagaimana kita menumbuhkan motivasi untuk meraih sukses itu? Ya. Bu Emma, kita juga pertemanan, circle, pergaulan kita itu juga menentukan salah satu menentukan kesuksesan. Ya kan, dalam bukunya Big Potential, ya, karangan SWOT Eckhart itu mengatakan
bahwa ada 3 pertemanan yang sebenarnya kita bisa miliki sehingga potensi kita bisa berkembang sehingga kita meraih kesuksesan. Yang pertama adalah the pillar. The pillar itu adalah teman-teman yang menjadi bahu kita waktu kita saat kita down, yang bisa mensupport kita. Jadi cari teman-teman seperti itu. Yang kedua adalah the bridges, yaitu teman-teman yang bisa menghubungkan kita, ya kan, dengan orang lain. Misalnya kita ingin bertemu atau kita ingin mengetahui sesuatu, jadi intinya dia itu sebagai sumber informasi bagi kita. Misalnya dia pun bisa juga mempertemukan kita dengan seseorang, misalnya dengan yang yang punya ilmu atau pengetahuan atau apa saja yang mungkin kita perlukan untuk mengupgrade kemampuan kita tadi, ya Bu. Iya, betul. Iya. Apa yang disampaikan oleh Ibu Yuni barusan itu adalah kesimpulan kita pada perbincangan pagi ini. Jadi tidak ada yang mewakili kita untuk meraih sukses selain daripada diri kita sendiri. Karena itu, Sobat Podcast yang berbahagia, demikianlah perbincangan kita pagi ini tentang meraih kesuksesan dalam bekerja dengan menumbuhkan motivasi berprestasi. Salam kompetensi, membiasakan perubahan, memperbarui kebiasaan. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Yuni. Semoga Ibu sehat-sehat selalu, karena masih ada lagi nanti mungkin ya Bu ya informasi-informasi yang sangat kami butuhkan Ibu untuk bagaimana kami bisa meraih sukses. Terima kasih Bu. Mohon maaf kepada Sobat Podcast apabila ada perbincangan kami yang masih belum bisa tertuliskan ya Bu ya, pertanyaan-pertanyaan mungkin, dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata atau sikap kami yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu Emma, terima kasih. Saya senang sekali berbagi di sini bersama teman-teman sobat-sobat dari podcast